Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 4524091224. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Buswa. Video ini adalah video kedua dalam YouTube channel saya, dan video ini sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada video kali ini atau video kedua ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pada masa Yunani. Periode filsafat Yunani sangat penting bagi peradaban manusia karena pada saat ini terjadi perubahan pola pikir dari pola pikir mitosentris menjadi logosentris, di mana pola pikir mitosentris lebih mengandalkan mitos untuk menjelaskan suatu fenomena alam, contohnya gempa bumi. Gempa bumi menurut mitosnya pola pikir mitosentris terjadi karena adanya aktivitas dari dewa. Dewa sedang menggoyangkan kepala. Sementara pada pola pikir logosentris, gempa bumi terjadi karena adanya aktivitas alam terjadi secara kausalitas. Perubahan pola pikir ini kelihatan sederhana, tetapi implikasinya tidaklah sederhana, di mana manusia yang dahulunya pasif terhadap fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif. Inilah proses terlahirnya atau berkembangnya ilmu dari rahim filsafat dan dapat kita nikmati dalam bentuk teknologi. Sebelum menelusuri filsafat lebih dalam, kita harus tahu juga asal mula kata filsafat. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa Herakleitoslah yang pertama kali menggunakan kata filsafat, dan dianggap ini pendapat yang paling tepat. Pada zaman dahulu, orang-orang Yunani sangat percaya dengan dongeng ataupun tahayul. Tetapi setelah mereka mengetahui real dan ilusi, mereka keluar dari kekungan metodologi dan mendapatkan dasar ilmu pengetahuan. Nah, pada saat itulah manusia pertama kali menggunakan rasio untuk mengkaji atau meneliti atau mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya ini. Karena selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, muncullah rasa ingin tahu dan rasa penasaran pada manusia, sehingga mereka mempertanyakan dari mana alam semesta ini, bagaimana kejadiannya, dan apa tujuannya. Inilah pertanyaan yang muncul di kalangan filosof Yunani dahulu. Filosof Yunani sering disebut dengan filosof alam ataupun filosof pra-Sokrates, yang berarti hanya mengkaji tentang alam. Filosof alam pertamanya itu Thales, yang pertama kali mempertanyakan apa asal-usul alam semesta ini. Ini pertanyaan yang mendasar, terlepas apapun jawabannya. Namun Thales menjawabnya dengan pendekatan rasional. Ia menyatakan bahwa asal-usul alam semesta ini adalah air, karena air merupakan unsur utama atau unsur terpenting dalam kehidupan. Air bisa berubah menjadi gas, benda padat, dan bumi berada di atas air. Pendapat Thales ini tidak disetujui oleh Anaximandros, karena Anaximandros berpendapat bahwa unsur utama alam harus bersifat kekal, tidak terbatas, dan mencakup segalanya. Ia menyatakan bahwa unsur utama alam bukanlah unsur yang ada seperti air dan tanah, dan unsur utama alam itu adalah mencakup segalanya di atas segalanya atau apeiron. Karena tidak puas dari pandangan Thales, Anaximandros ini mencari lebih dalam, yaitu zat yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Setelah Anaximandros ada pula Herakleitos. Herakleitos melihat semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang panas menjadi dingin,
sesuatu yang dingin menjadi panas, segala sesuatu yang saling bertentangan, dan di dalam pertentangan itulah kebenaran. Ungkapan yang terkenal dari Heraklitos itu, semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal menetap. Heraklitos juga berkesimpulan bahwa unsur utama alam bukanlah bahannya, tetapi aktor dan penyebabnya, yaitu api. Parmenides ini pendapatnya sangat bertolak belakang dengan Heraklitos, karena menurut Parmenides, gerak dan perubahan tidak akan terjadi. Realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Menyanggah pandangan Heraklitos yang menyatakan bahwa realitas hanyalah gerak dan perubahan. Menurut Parmenides, gerak alam yang terlihat itu adalah semu. Dari pandangan ini muncullah prinsip panteisme dalam memandang realitas. Ada juga Pitagoras. Pitagoras mengembalikan semuanya kepada bilangan. Baginya segala sesuatu yang di alam ini tidak terlepas dari bilangan. Menurutnya, bilangan adalah unsur utama dari alam semesta dan sekaligus menjadi ukuran. Ia menarik kesimpulan ini dari kenyataan realitas bahwa harmoni antara bilangan dan gabungan dua hal yang berlawanan. Jasa Pitagoras itu sangat penting atau sangat besar dalam peradaban ilmu atau pengembangan ilmu, karena ilmu yang berkembang pada hari ini atau ilmu yang akan berkembang pada keesokan hari itu sangat bergantung pada pendekatan matematika. Dengan pendekatan matematika, ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Di samping itu, matematika juga dapat menyederhanakan uraian panjang dalam bentuk simbol sehingga mudah dipahami. Setelah berakhirnya masa filosof atau periode filosof alam, muncullah masa transisi. Di masa transisi ini itu kaum sofis muncul. Kaum sofis ini dia meneliti tentang alam dan juga manusia. Ia juga muncul karena ketidakpuasan atas jawaban dari filosof alam sebelumnya. Salah satu tokoh terkenal dari kaum sofis yaitu Plato. Plato menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme. Pertanyaan yang muncul, apakah yang dimaksud dengan manusia individu dan manusia pada umumnya? Dua hal ini memang menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Namun, Plato menyatakan kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Tokoh lain dari kaum sofis itu ada Gorgias. Gorgias itu menurutnya ada 3 proposisi. Pertama itu tidak ada yang ada, maksudnya realitas itu sebenarnya tidak ada. Kedua, bila sesuatu itu ada, maka ia tidak akan dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu ada dan dapat diketahui, tetapi kita tidak dapat beritahu kepada orang lain. Sebagian filosof menganggap bahwa Gorgias ini sebagai nihilisme. Kaum sofis mengingatkan kepada para filosof bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam, melainkan manusia. Mereka tidak memberi jawaban yang final tentang etika, agama, dan metafisika, tetapi mereka membuka peluang untuk kepada para filosof untuk lebih berpikir kreatif dan merelatifkan teori ilmu sehingga muncul sintesa baru.
Namun, disayangkan, sebagian filosof setelah kaum sofis mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut mereka ada kebenaran objektif yang bergantung kepada manusia. Sokrates membuktikan kebenaran objektif itu menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan yang disebut dengan metode dialog. Contohnya, ketika Sokrates ingin menemukan makna adil, ia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat itu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah, menurut Sokrates, kebenaran universal dapat ditemukan. Sokrates juga berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu, dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bagi Sokrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Setelah periode atau masa Sokrates muncullah di mana di situ filsafat Yunani itu berada di puncaknya atau di masa emasnya, dengan tokoh seperti Plato. Plato merupakan murid dari Sokrates dan ia juga yang menulis ide-ide Sokrates. Menurutnya, esensi itu mempunyai realitas dan realitasnya ada di dalam idea. Plato menggambarkan kebenaran umum adalah rujukan bagi alam empiris. Contohnya kuda yang di alam empiris bermacam-macam warnanya dan bentuknya. Tetapi kuda secara umum memiliki unsur umum yang membedakannya dengan sapi dan kambing. Unsur umum inilah yang ada di dalam idea dan bersifat universal. Plato berhasil mensintesakan antara pandangan Heraklitos dan Parmenides. Untuk mendamaikan pandangan ini, Plato berpendapat bahwa pandangan Heraklitos benar, tetapi hanya berlaku bagi alam empiris saja. Sedangkan pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku bagi idea-idea bersifat abadi. Puncak filsafat itu, puncak kejayaan filsafat berada pada masa Aristoteles. Ia merupakan murid Plato dan ia juga seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem: logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Pada silogisme terdiri dari 3 premis. Yang pertama, premis mayor, semua manusia akan mati. Premis kedua, premis minor, Sokrates seorang manusia. Premis ketiga, konklusi, Sokrates akan mati. Logika ini disebut juga dengan logika deduktif. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerak menjadi dua macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Gerak aksidental adalah gerak pada sifat, seperti dari bayi menjadi anak, kemudian remaja, dan dewasa. Sementara substansial adalah perubahan dari satu substansi ke substansi lain. Contohnya, jika manusia bernyawa berarti manusia, tapi jika ia tidak bernyawa atau mati berarti dia mayat. Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal yang teoritis dan praktis. Aristoteles dianggap juga bapak ilmu karena dia mampu meletakkan dasar-dasar dan metode ilmiah secara sistematis. Filsafat Yunani yang rasional ini boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya. Jelas, periode ketiga filosof besar itu mutu filsafat semakin merosot. Kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Macedonia menjadi pecah-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great, tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatisme. Filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.